Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ibadah pemakaman almarhum Bapak Haposan Sihotang, Kamis 15 September 2022 dimulai dengan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, pembukaan oleh pemandu acara. Yang kedua, adat rukun Batak. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan riwayat hidup singkat almarhum dan turut berduka cita. Yang kelima, ibadah. Yang keenam, upacara pemakaman secara sipil. Dan acara ini berjalan secara protokoler sampai di pekuburan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini, yang masih mengizinkan kita untuk menikmati hari baru ini, dan yang masih mengizinkan kita untuk menggunakan waktu, menata hati dan hidup kita ke arah yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi yang berkenan kepadanya. Mari bersama kita dengarkan pujian penghiburan dari anak-anak SDN Negeri 1 Patihunga. Disilakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Patihunga, Tuhan memberkati. Kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu acara rukun Batak. Setelah itu dilanjutkan dengan pujian penghiburan. Kepada keluarga rukun Batak disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami dari perkumpulan kerukunan Batak yang ada di Poso ini, bahkan kami dari Palu, untuk melaksanakan adat istiadat kami, di mana dalam kondisi kedukaan seperti ini, dari pihak keluarga perempuan, karena kakak kami ini juga sudah diangkat menjadi marga Nenggolan, maka tentu dari pihak keluarga
ingin menyampaikan sebagai bentuk perpisahan secara khusus kepada almarhum. Dan ini lazim juga kalau di adat Batak itu disemayatkan ulos kain. Kalau kita secara nasional mungkin bentuk perpisahannya berupa bunga. Dan kepada kakak kami yang sudah ditinggalkan disemayatkan juga ulos kain, tanda bahwa dia tidak hanya sendirian, bahwa banyak saudara-saudara yang ikut memikul beban dalam duka ini. Dan juga kepada anak kami mewakili daripada semua keturunan daripada almarhum ini akan juga disampaikan ulos sebagai pertanda bahwa duka ini tidak duka mereka tetapi duka kami dan duka kita sekalian. Untuk itu terima kasih kepada Gembala, Bapak Ibu sekalian yang sudah memperkenalkan kami untuk melaksanakan adat Batak walaupun sangat singkat dan sangat sederhana, karena memang di poso ini juga menjadi suatu tugas kami supaya adat itu bisa terlaksana sekalipun memang tidak lagi sempurna seperti di kampung. Karena saya lihat orang-orang Batak di poso ini sudah banyak yang lama meninggalkan kampung dan memang merantaunya untuk adat Batak itu sudah agak sedikit terkikis, tetapi puji Tuhan tidak mengurangi rasa atau persaudaraan kita secara khusus kepada perkumpulan kerukunan Batak yang ada di poso. Untuk tetap kita menjunjung tinggi bahwa adat ini juga adalah sebagai wujud kasih yang tidak bertentangan dan selaras dengan ajaran Tuhan kita. Baiklah, kepada semua keluarga PPKB yang ada di poso kami undang untuk masuk ke dalam rumah. Sebagai adat leluhur kita, bahwa ini adalah bentuk kasih dari tulang. Ya, tulang itu kakak ini sudah dibuat nenggolan ya, dan bapak ini mamaknya nenggolan. Lewat ulos ini doa kami semua kakak dan anak-anak dikuatkan oleh Tuhan. Ya, baiklah. Jadi kami di sini kan dari sebenarnya dari kemarin itu beberapa hari lalu pulang dari Medan lewat lay kami Sihotang, kami dihubungi pulang dari Medan Nenggolan tidak bisa hadir pada saat pemakamannya lay ini. Jadi disampaikan kepada kami PBKB dan kebetulan juga rupanya opungnya lay ini masuk ke Pasaribu. Jadi saya juga selaku Pasaribu sudah jadi tulangnya lay ini berkewajiban untuk memberikan ulos yang terakhir sama lay kami ini. Dan di sini kami PPKKB akan memberikan ulos, namanya ulos saput. Ulos saput itu ulos terakhir, ulos persirangan, artinya ulos perpisahan yang paling terakhir yang akan tulang berikan kepada derenya. Jadi keluarga di kampung minta maaf Ina karena tidak sempat, jadi kami juga di sini berbesar hatilah Ina menerima apa yang terjadi pada saat ini. Ya, kepada semua teman-teman
yang PKKB karena tulang sudah menyerahkan ke kita berikan dulu satu kepada laki kita ini. Kemarin udah, terus kami siap pulang. Jadi ini juga Inang, kami memberikan tulis sama Inang bahwa dalam hati ini dukanya Inang, dukanya kami semua keluarga, bahwa Inang tidak boleh merasa bersedih hati, jangan merasa sendiri. Kami tulangmu di sini, itu juga sebeban. Jadi kalau ada mungkin yang perlu Inang nanti bisa mengadu kepada kami, tulangmu di sini. Jadi itu artinya ulus yang kami sampaikan ini sama Inang, bahwa dalam duka ini termasuk dukanya kita semua, dukanya kami. Jadi kalau ada nanti yang Inang butuhkan, perlukan, kami semua siap menerima Inang. Ya, tolong. Jadi begitu nanya, jangan merasa kalau apa sudah lepas dari orang Batak, karena Inang sudah jadi timur Nenggolan. Jadi kalau bisa direkam Ucok bahwa Ucok sebagai kepala keluarga menjadikan nilai kami, dan Ucok nanti kalau misalnya ada yang kami kerukunan Batak siap membantu. Jadi dukanya ini duka kami semua orang Batak dengan kabin yang sudah diserahkan tanggung jawab sebagai tulang dari kampung. Dan minta maaf tadi karena tulang dari kampung tidak bisa hadir, jadi diwakilkan kepada kami di sini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada keperluan, jangan sungkan-sungkan mengadu kepada PKKB. Ada juga di sini Nenggolan Mahanggur Nenggolan. Jadi kalau bisa jalan-jalan ke sana, jangan karena Papa tidak ada, tidak pernah. Karena papamu ini saya terserah orang paling rajin. Setiap acara pasti ikut. Yang terakhir kemarin lagi ini itu acara di kampung, di rumah. Diusahakan datang padahal sudah dalam keadaan sakit. Dari itu tolong diikuti prinsip-prinsip nyala ini. Rajin dalam setiap acara, berdekatkan diri dengan orang Batak. Karena memang kita tidak seberapa orang Batak di sini, dan kalau ada beban jangan ditanggung sendiri. Kami di sini keluarga Batak ini siap. Ya, sudah bisa diberikan sebagai ular solong. Ini namanya ular solong. Ini ular solong artinya semua Batak maka holongi. Artinya maka holongi menyayangi diri kami itu. Ya, itu yang bisa. Jadi terima kasih kepada keluarga kami, Pasar Ibu, Kaliponan, Pak
dan perkumpulan kerukunan Batak yang ada di Kabupaten Poso ini atas perhatian, empati, dan kepedulian Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan yang memberkati, dan juga kepada kami Ucok yang tahu sebagai penerus daripada abang ini, tentunya ini sebagai bentuk persaudaraan. Kami datang jauh-jauh dari Palu itu karena persaudaraan, dan kiranya apa yang Tuhan buat pada hari ini itu kita amini baik adanya. Dan sudah disampaikan juga tadi bahwa Ucok dan kakak dan adik-adik di sini tidak sendiri, dan Tuhan tunjukkan bahwa banyak yang empati, banyak yang bersimpati dan turun dalam sebeban di dalam Tuhan ini. Semoga kalian semua lewat apa yang sudah dilaksanakan ini adalah bentuk atau wujud kasih sayang dan doa. Lewat urus ini kami semua berdoa kepada Tuhan supaya kalian diberikan kuat dan sehat, dan kalian berhikmat. Dan secara khusus kepada Ucok yang sudah dewasa sebagai penerus daripada almarhum ini, bahwa kehendak pula dibebankan sebagai pewaris daripada almarhum, dan tentunya kau menjadi teladan, contoh, menjadi pengganti bapakmu, baik itu kepada mama, adik-adik, dan kepada semua orang. Ucok ya, ini harus kau camkan, dan ini menjadi tanggung jawab yang paling besar. Kalau adik-adikmu ini yang 3 ini, mereka ini tidak kehilangan bapak, ya, karena kau yang paling tua. Nah, itu dimandatkan kepada Ucok. Jadi tanggung jawabmu kepada adik-adik, kepada mama, dan kepada semua saudara-saudara itu menjadi tanggung jawab Ucok. Dan itulah makna daripada adat ini, supaya Ucok tidak lagi berduka dan selalu bersedih. Minta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan kuatkan kau untuk memikul beban yang sangat berat ini. Kalau adik-adikmu ini tidak kehilangan bapak mereka, karena kau ada Ucok, ya. Semoga Tuhan memberkati kau dan adik-adik, secara khusus kakak, dalam beban ini. Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan yang mencintai dia. Itulah yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada Salibu, Tolang, dan semua perkumpulan Batak yang ada di kota Palu, di kota Poso ini. Kami juga Kak dari Bungon Serajoloan, seberapa yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk empati, seberapapun Kak, mohon kiranya dapat diterima dan menjadi penguat untuk kakak. Demikian acara kita. Sebelum kita menyanyi, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, karena begitu baiknya Engkau Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami boleh melaksanakan adat istiadat leluhur kami, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya apa yang kami laksanakan di pagi hari ini berkenan dan menjadi berkat untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum abang kami Haposan Sikotang ini. Kami selalu senantiasa ya Tuhan memohon kehadirat-Mu yang kudus, bahwa apa yang kami laksanakan ini ya Tuhan adalah sebagai wujud doa kami, sehingga kakak kami, Ucok, dan adik-adik semua mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Juga kepada semua keluarga ya Tuhan, kasih setiamu
penghiburan yang sejati yang berasal dari Tuhan akan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Semua acara ya Tuhan, mulai saat ini, bahkan mulai pembukaan tadi, sampai dengan berakhirnya ibadah, bahkan ibadah pemakaman ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyertai, memberikan kuat dan sehat kepada kami sekalian, kepada gembala pendeta yang akan memimpin ibadah ini ya Tuhan. Juga kasih setiamu, roh hikmat akan menyertai, dan bahkan semua jemaat, para pelayat ya Tuhan yang sudah memberikan waktu dan empati, kiranya Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kepada keluarga besar Rukun Batak yang telah melaksanakan adat Batak dan memberikan pujian penghiburan, Tuhan memberkati. Saat ini kita melangkah pada acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama, yaitu sambutan keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Otman Sihotang. Kepada Bapak disilakan. Sidang pergabungan yang kami hormati, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Gembala, Ibu Pendeta dari Jemaat Elim Betalemba, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, para majelis, penatua diaken Jemaat Elim Betalemba yang kami hormati Bapak Camat Poso Pesisir Selatan atau yang mewakili, dan seluruh jajaran Kecamatan Pesisir Selatan. Yang kami hormati kepala desa dan perangkatnya, yang kami hormati pengurus SP3 Poso Pesisir, para dewan adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berkenan hadir pada
acara duka ini, pengurus dan semua anggota PGRI Kabupaten Poso, khususnya di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Ketua Perkumpulan Kerukunan Batak yang ada di Poso, dan semua anggota Rukun Batak yang ada di Kabupaten Poso ini, Bapak Ibu jemaat, para pelayat yang sudah memberikan waktu pada ibadah pemakaman di pagi menjelang siang hari ini. Kami atas nama keluarga besar Sikotang Baku Mawa dan Nengkolan hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Semenjak abang kekasih kami ini, almarhum Kaposan Sikotang ini meninggal, bahwa Bapak Ibu sudah menyatakan duka dan menyatakan bentuk empati terhadap almarhum dan juga keluarga kami di tempat ini. Tuhan akan membalaskannya. Kami dari keluarga, khususnya keluarga besar Sikotang, tadi saya di Zoom dengan keluarga-keluarga yang ada di kampung. Mereka tidak bisa hadir dan mereka menyampaikan, menitip salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, dan secara khusus kepada anak-anak kami, Ucok dan adik-adik, kiranya juga menjadi perhatian kita secara khusus kepada Ibu Gembala dan jemaat majelis yang ada di jemaat GKST Elim Betalemba ini untuk tetap mendukung dalam doa, karena mereka juga masih semuanya belum ada yang berkeluarga, dan tentunya apa yang anak-anak ini alami, mereka akan mendapat kekuatan, mendapat roh hikmat dari Tuhan, supaya mereka bisa menerima apa yang Tuhan buat. Pada saat ini sekali lagi terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan dalam penerimaan kami keluarga di ibadah ini, dan semenjak almarhum ini meninggal, mohon dimaafkan. Kami hanya boleh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gembala, majelis jemaat, dan semua jemaat, Bapak Ibu sekalian yang sudah peduli dengan duka ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Hotman Sikotang yang boleh menyapa kita dalam ibadah pemakaman pada siang ini. Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua PGRI Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan akan disampaikan oleh Bapak M. Sambono, SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Salam. Om Swastiastu. Yang kami hormati semua gembala-gembala dari berbagai denominasi gereja yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Betalemba, yang kami hormati Ketua Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak dan semua anggota yang hadir pada saat ini, dan telah
melaksanakan acara adat yang bagi kami keluarga pihak Mama Ucok sangat berterima kasih, karena menurut kami baru kali ini kami saksikan dilaksanakan oleh keluarga Batak kepada ipar kami. Rekan-rekan anggota PGRI yang kami banggakan, bahkan semua sidang perkabungan yang kami hormati pula dan dikasihi Tuhan. Kami mengajak kita semua senantiasa bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam membimbing, menyertai kita dalam setiap gerak-gerik langkah kita setiap hari, sehingga kita boleh hadir dalam perkumpulan duka saat ini. Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua PGRI Kecamatan merangkap sebagai pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Camat, dan sebagai anggota PGRI terakhir di Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Setelah kami berkoordinasi antara pengurus kecamatan di Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir, maka disepakati kami yang melakukan upacara, dan saat ini juga dihadiri oleh Ketua PGRI Kecamatan Poso Pesisir bersama rekan guru yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Terima kasih kepada sahabat saya Bapak Harbin Sakarupa SPD dan Bapak Muhammad Gaus SPD boleh hadir dalam upacara pemakaman pada saat ini. Ada banyak hal yang sudah ditorehkan oleh Bapak Haposan Sihota dalam melaksanakan tugas. Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdian yang telah dilaksanakan dan telah mencerdaskan anak bangsa, dan tanpa koordinasi dengan keluarga bahwa ada beberapa ucapan selamat turut berduka dari semua alumni SMP Negeri 2 Poso dan SMP Negeri 1 Poso Pesisir, tidak terhitung jumlahnya. Bapak dan Ibu, pula pada kesempatan ini atas solidaritas, kepedulian Persatuan Guru Republik Indonesia yang ada di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, atas koordinasi Ibu Pengawas sekaligus sebagai SP3, sehingga upacara sipil akan dilaksanakan pada saat ini. Terima kasih Bu atas kerjasama, karena keterbatasan saya sebagai ketua yang sudah pensiun, jadi saya katakan saya punya power so kurang. Ya, kalau masih bertugas guru-guru di SMP, saya bilang A harus A, tidak bisa. Kalau bilang tidak cukup orang, harus melaksanakan tugas. Tetapi karena sudah pensiun, semangat sudah berkurang, tenaga apalagi, sehingga saya serahkan dan respon cukup baik oleh Ibu Pengawas selaku SP3 yang mengkoordinir semua guru tenaga kependidikan yang ada di kecamatan ini. Persatuan Guru Republik Indonesia dan semua tenaga kependidikan yang ada di Kecamatan Poso Pesisir dan Pesisir Selatan mengucapkan selamat jalan sahabat kami, teman sekerja yang telah mendahului kita. Kiranya amal bakti akan menerima hal yang setimpal. Akhirnya
pada kesempatan ini kami sekali lagi kepada semua Bapak Ibu Saudara dari tempat yang jauh telah bersama dengan keluarga Sihotang Bakumawa, telah bersama-sama dengan PGRI, kami sampaikan terima kasih banyak. Tuhan memberkati segala perbuatan kita setiap hari. Demikian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Kami kembalikan. Diucapkan terima kasih kepada Bapak M. Sambono SPD MPD yang telah memberikan sambutan pada siang ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sidang pergabungan, mari kita dengarkan bersama pujian penghiburan secara berturut-turut dari Jemaat Sion GPID. Setelah itu dilanjutkan dengan Jemaat Elim Betalemba. Disilakan. Sengsara ribut topan menderu, perahu tempat marah guncang hatiku. Jangan hilang daya, tahan saja hai teman. Sungguh dayung payah hanya singgah senang. Meski ombak dan gelombang naik tinggi dan pecah, dayung saja jangan bimbang, suka dan senang akhirnya. Meski gelap gulita tidak tampak barang terang, bawa duka cita tambah susah perang. Jangan putus asa, dayung tambahlah kencang, serat dan sentosa tunggu di seberang. Meski ombak dan gelombang naik tinggi dan pecah, dayung saja jangan bimbang, suka dan senang akhirnya. Aku hendak kemana, berjalan seorang diri, gelap gulita malam yang sunyi,
tempat perhentian sentosa. Aku hendak ke negeri semawi, di sana Muhalis berada. Terima kasih kepada kedua kelompok puji-pujian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, hari begitu cepat berlalu, bahkan terasa terlalu cepat berlalu, yang membuat kita semakin menyadari bahwa hidup di bumi ini hanyalah persinggahan sementara sebelum menuju kepada keabadian. Mari kita dengarkan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum dan turut berduka cita yang akan disampaikan oleh Ibu HD Lukas Luo SPD. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang. Sidang duka yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan membacakan daftar riwayat hidup Bapak H. Sihotang almarhum. Data pribadi: nama Haposan Sihotang. Tempat tanggal lahir Tapanuli 29 September 1958. NIP 1958 0929 1979 03 1006. Riwayat pendidikan: almarhum mengikuti pendidikan sebagai berikut. Pendidikan SD tamat berijazah tahun 1971. Pendidikan sekolah menengah pertama tahun 1974 berijazah. Pendidikan sekolah menengah olahraga tingkat atas Medan 1977 berijazah. Pendidikan diploma PG SMPT Ilmu Pendidikan tahun 1986 berijazah. Almarhum lahir dari keluarga Sihotang Nainggolan. Nama ayah kami sebut dengan hormat M. Sihotang. Nama ibu S. Nainggolan. Almarhum bersaudara 8 orang. Masing-masing kami sebutkan dalam keluarga. Yang pertama, keluarga Mahulae Sihotang. 2, keluarga Manulang Hotang. 3, keluarga Sihombing Hotang. 4, Jamina Sihotang meninggal di usia muda. 5, Munte BR Hotang. 6, Haposan Sihotang yang dikenal dengan keluarga Sihotang Bakumawa yang menjadi pokok duka cita kita pada saat ini. Yang ketujuh, keluarga Siahaan BR Hotang. 8, keluarga Mahulai BR Hotang. Semua saudara kandung ini ada di kota tempat kelahiran Tapanuli karena keadaan jauh. Almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Rosali Kowaas almarhumah. Dalam pernikahan mereka, Tuhan mengaruniakan 2 orang anak, yaitu Febrianto Sihotang, ahli muda keperawatan, tempat tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso ada di sisi jenazah. 2, Mikael Sihotang, almarhum di usia 14 tahun.
Pada tahun 2010, almarhum menikah kembali dengan seorang ibu, Roslin Bakumawa. Dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Ferdi Mowidu SH. Kami ulangi, Ferdi Indrianto Mowidu SH ada di sisi jenazah. Feki Boy Mowidu sementara dalam kuliah ada di sisi jenazah. 3. Chandra Boyman Sihotang kelas 6 SD ada di sisi jenazah. Pekerjaan almarhum dalam organisasi menjabat sebagai pengurus persekutuan Bapak Jemaat Elim Betalemba sebagai bendahara dalam 1 periode pelayanan. Riwayat penyakit. Almarhum mulai merasakan sakit, demam, dan sesak napas pada tahun 2021 dan dirawat di ruang interna Rumah Sakit Umum Daerah Poso selama 2 pekan. Dan diagnosa dokter, almarhum mengalami hipertensi, diabetes, dan asma. Dokter mengizinkan untuk kembali ke rumah karena sudah membaik. Almarhum kembali merasakan sakit, lalu oleh keluarga membawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada tanggal 2022 dirawat kurang lebih 1 pekan dan pulih. Pada tanggal 1 September 2022 kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso selama 5 hari. Dan kembali ke rumah pada tanggal 6 September 2022 karena sudah membaik dan dirawat jalan. Saat itu kembali merasakan sakit pada tanggal 9 September 2022 dan masuk Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan ditempatkan pada ruangan stroke. Segala usaha dan upaya keluarga dan para medis sudah semaksimal untuk melayani. Namun kesembuhan almarhum Tuhan yang empunya. Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi kehidupan almarhum dan kita semua. Di samping istri tercinta dan anak-anak terkasih, beliau almarhum menutup usia pada pukul 3 Indonesia bagian tengah di usia 63 tahun, 11 bulan, dan 15 hari. Dengan meninggalkan seorang istri, 4 orang anak laki-laki yang masih muda, dan 4 orang saudara kandung yang ada di kota kelahiran Tapanuli. Almarhum dikenal dengan pribadi yang baik di tengah keluarga, jemaat, dan bermasyarakat, dan juga di tengah-tengah organisasi PGRI Kabupaten Poso. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pembacaan ucapan turut berduka cita. Yang pertama lewat Exbener 1 buah, krans bunga duka 12 buah, melalui telepon, SMS, dan WA 138 orang, dan itu sudah disampaikan kepada keluarga duka. Selamat jalan suami, ayah terkasih, teman sejawat kami, Tuhan bersamamu. Demikianlah riwayat hidup almarhum Bapak Hasihotang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kesempatan kami kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Hade Lukas Luo SPD
yang telah membacakan riwayat hidup singkat almarhum. Tuhan memberkati. Mari bersama kita dengarkan pujian penghiburan dari lansia Jemaat Elim Betalemba. Disilakan. Tapapo ibo, papaka pomavo, mauraya mami mapari, risusan dayaku, jamuku montanje, sirada Dagato omo palakana Madago dagori pelinja Date pada mangasabe Ribanu Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ia tidak memberi apa yang kita harapkan. Dia memberi apa yang kita perlukan. Kita masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rina Tewonto, Sarjana Teologi. Bagi jemaat yang memungkinkan untuk berdiri, diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dalam PKG nomor 110 ayat 1 dan 3. Hanya pencobaan yang lazim. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab Dia yang memperdulikanmu. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau dapat menahannya. Bebanku, hai sobatku, tutup mata dan berlututlah. Mintalah pada Yesus yang selalu dekat, yang memberi kekuatan dan berkat. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau cakap menahannya. Jemaat Tuhan, dalam keteduhan hati dengan tetap ada berpengharapan di hadapan Tuhan, dalam suasana duka cita saat ini, terus dihiburkan oleh Allah Sang Pemilik hidup. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Marilah kita menyembah Tuhan dalam ibadah pemakaman saat ini. Ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara. Kita muliakan Tuhan, pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku menunggu sendiri, sebab Allah mengerti. Di tengah-tengah kedukaan yang meliputi keluarga dan seluruh jemaat, karena diperhadapkan dengan peristiwa kematian, Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita demikian. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13, demikian nats pembimbing. Kembali kita muliakan Tuhan, pujian tak satu pot. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Demikian hukum Allah. Kita muliakan Tuhan, pujian Yesus hanya sejauh doa.